Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Terlalu menghayati perannya. Rere sedikit tersulut emosi mendengar nama Devon dipanggilnya. Apa Mario orang yang menyebabkan Devon hilang? Apa yang sudah diperbuatnya pada Devon? Rere tak terima, namun dia berusaha menenangkan diri mengikuti permainan Mario. Kau cantik juga ya, beruntung sekali Devon mendapatkanmu. Mario membelai pipi Rere. Rere memalingkan wajahnya, sangat tak nyaman dibelai laki-laki yang tidak dikenalnya, apalagi tatapan laki-laki itu cukup merendahkan. Bawa dia, titah Mario pada dua preman yang tadi membawa Rere kemari. Rere ditarik paksa dengan tangan yang masih terikat, hanya bagian kaki yang dibukanya sekedar untuk mempermudah jalan. Lihat Devon, gue membawa orang yang paling berharga buat lu, ujar Mario berbicara dengan lantang, senyum licik tergambar di bibirnya. Rere ditarik kasar dan didorong paksa masuk ke ruangan di mana Mario berbicara tadi, tubuhnya tersungkur ke lantai. Sedetik kemudian Rere mendongakkan wajahnya, kaget. Antara bahagia dan takut melihat seorang laki-laki yang duduk di lantai dengan tangan yang terikat di belakang, ada beberapa lebam di bagian wajah dan ujung matanya. Laki-laki itu menatap Rere tajam, namun tatapan penuh khawatir. Bos, pekik Rere saat menyadari laki-laki itu adalah Devon suaminya. Rere berusaha bangkit dan mendekati Devon yang terlihat lemah, namun cengkalan tangan Mario lebih kuat menghalaunya. Bahkan Rere ditarik dan dilempar kembali tersungkur di lantai. Berani kau kasar padanya, teriak Devon dengan mata tajam dan wajah marah. Mario tersenyum miring lalu mendekatkan wajahnya tepat di depan Devon. Sudah gue bilang, titik kelemahan lu adalah dia, gue akan menghancurkan lu sampai sehancur-hancurnya lewat dia. Gue akan bikin lu menyesal seumur hidup lu dan sekarat pelan-pelan. Ucapan Mario membuat Rere bergidik, betapa bengis dan liciknya laki-laki ini. Jangan sakiti dia, ini urusan di antara kita, jangan libatkan dia, geram Devon dengan suara beratnya. Gue nggak peduli, lu harus merasakan penderitaan yang gue rasakan. Berani kau menyentuhnya akan kupatahkan tanganmu, ancam Devon. Wow, sayangnya gue nggak takut, lihat diri lu sudah tak berdaya sekarang, gue udah menang Devon. Lu lihat wajah istri manis lu itu, lalu teman bodoh lu itu. Mario menunjuk seorang laki-laki yang duduk menunduk dalam posisi diikat. Rere terbelalak melihat Reza, sepertinya Reza abis dipukuli abis-habisan, sampai dia tak sadarkan diri. Dia datang sok jadi pahlawan, tapi nyatanya dia kesini nganterin nyawanya, lanjut Mario. Gue sudah nuruti mau lo untuk kesini dan mengalah. Lalu kenapa lo masih sekap dia dan istri gue? Tanya Devon nanar. Sebuah ucapan yang terdengar lebih merdu dari sekedar suara Rizky Febian saat Devon menyebut dirinya istri. Rere terharu.
Ini belum seberapa dengan penderitaan yang gue alami, Devon. Apa mau lu? Mau gue mau lu menyaksikan istri lu yang manis ini. Mario kembali membelai pipi mulus Rere. Digilir ramai-ramai di depan lu. Brengsek Mario, lepasin dia, bentak Devon. Mario malah tertawa layaknya orang gila melihat amarah dan kepanikan Devon. Ini yang gue tunggu, Devon, ngeliat kehancuran lu dan mampus pelan-pelan. Seringai Mario penuh kemenangan, lalu memberi kode pada anak buahnya untuk melakukan sesuatu pada Rere. Empat laki-laki berbadan kekar mendekat dan menarik badan Rere kasar. Ditelentangkannya badan Rere di lantai, 2 orang memegangi tangannya dan 2 orang memegangi kaki. Sungguh tindakan yang biadab, Devon menggeram marah. Sedang Rere benar-benar merasa ketakutan yang luar biasa. Dia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya, sebuah pelecehan yang tak punya hati nurani. Rere mulai meronta mencoba melepaskan diri, namun cengkalan 4 preman itu begitu kuat. Lepasin dia Mario, aku tidak akan mengampunimu, ancam Devon serius, matanya penuh amarah. Hahaha, kenapa Devon, lu takut? Gue sama sekali nggak kasihan, biar istri lu ngerasain kesalahan yang lu perbuat. Mario, teriakan Devon menggema di seluruh ruangan, bahkan berhasil membuat Reza terbangun dari pingsannya. Tapi tawa Mario juga ikut menggema, tawa kemenangan. Ayo nikmati tubuh istri seorang sultan elit, pasti rasanya legit, perintah Mario pada anak buahnya. Rere memekik, menjerit meronta. Tangan preman yang memegangi kakinya mulai melucuti kaos Rere dan berusaha membuka kancing celananya. Mario, Devon kembali berteriak membuat para preman menghentikan aksinya. Bajing, kau, kubunuh kau. Apa Devon, bajing, lu tuh lebih breng. Lu udah bikin Catherine tak pernah ngeliat cinta gue. Dia terlalu tergila-gila dengan lu, sampai ngelakuin apa aja buat lu. Mario berucap getir, mengingat cerita masa lalu yang pernah terjadi di antara mereka. Lu ingat Devon, betapa perjuangan Catherine buat dapat perhatian lu, semuanya dia lakuin. Tapi lu sama sekali gak peduli. Lu acuhkan dia dengan kesombongan lu bikin dia sakit hati, frustasi, dan akhirnya lu bikin dia pergi ninggalin gue buat selamanya. Lu pikir lu gak lebih breng? Devon, lu bikin gue nanggung kesedihan ini bertahun-tahun. Gue hampir gila ditinggal Catherine, lu tahu kan gue cinta banget sama dia, tapi lu sakiti dia, lu hancurin dia. Lu harus ngerasain sakit gue Devon, gue gak terima hidup lu bahagia di atas kehancuran gue, lu harus hancur, teriak Mario penuh dendam membara. Tapi itu bukan salah gue, Catherine bunuh diri karena pikirannya sendiri, sahut Devon. Bogeman mentah melayang ke pelipis Devon, lalu sekali lagi mengayun di perutnya. Mario amat marah dengan jawaban Devon. Kalau lu gak nyuekin dia,
seolah buta dengan cintanya. Nggak mungkin dia frustasi, harusnya dia masih di sini. Masih hidup buat gue cinta sama dia, Mario nanar. Jelas dari teriakannya dia adalah laki-laki yang rapuh atas cinta. Ih, melankolis juga tuh cowok, sok sangar aja, cibir Rere dalam hati. Saat kondisi sedang kalut hanyut dalam cerita sedih, masa lalu memberi ruang untuk Rere berpikir sesuatu. Untuk melepaskan dirinya dari bahaya yang akan dia hadapi. Lakukan sekarang, nikmati tubuhnya, perintah Mario. Devon dan Reza terperangah kaget dengan aba-aba yang diperintahkan Mario, begitupun dengan Rere yang masih buntu belum ketemu ide. Tunggu, teriak Rere sekencangnya, berteriak di antara kepanikan dan ketakutan yang menjalar di seluruh tubuh. Boleh saya izin ke kamar mandi dulu, tanya Rere lirih. Banyak tingkah bocah bodoh ini, ayo sikat, Mario tak terkecoh. Kumohon, izinkan aku ke kamar mandi, aku pengen bab, rengek Rere memelas. Aku kalau panik suka tiba-tiba mules pak. Berani macam-macam gue matiin lu, ancam Mario. Sungguh, Rere menggeliat. Lalu sejurus kemudian suara dentuman merdu keluar dari Rere. Rere melepas kentut dengan sangat nyaring. Devon menelan selaivanya. Bisa-bisanya di kondisi seperti ini Rere masih bisa bertingkah konyol. Bau busuk khas menyeruak menyebar ke setiap sudut ruangan. 4 preman yang memegangi Rere refleks menutup hidungnya. Mario mendengus menangkap bau tak sedap. Rere hanya cengengesan. Yah, kelepasan kan? Maaf, Rere memasang wajah polos tanpa dosa. Reza ingin sekali tertawa lepas melihat tingkah Rere jika dia tak ingat sedang dalam sekapan Mario. Bawa perempuan jorok ini ke kamar mandi cepat, perintah Mario. Bisa-bisanya lu mau nikah sama cewek seperti ini, Devon, protes Mario lagi. Devon hanya diam. Meskipun Rere bertingkah memalukan, namun dia tahu Rere sedang menyusun siasat untuk penyelamatan. Gadis itu meskipun konyol namun cerdas. Rere diantar seorang preman ke kamar mandi. Pak, jangan ikut masuk ya, kalau nggak mau keracunan, ujar Rere sebelum masuk ke kamar mandi. Ogah, perut lu bau busuk, abis makan apaan sih, kadal, cibir si preman. Hehehe, abis makan jengkol rebus gue, gimana baunya, sedap kan? Rere menanggapinya dengan cengengesan. Udah buruan masuk, buang tuh racun lu, bisa-bisa mati gue keracunan, cantik-cantik kentut bau. Di mana-mana kentut itu bau pak. Rere menutup pintu kamar mandi, bernafas lega. Satu adegan mengerikan berhasil dipatahkannya. Meskipun dia harus memaksakan perutnya untuk mengeluarkan bau khasnya dan menahan malu karena tindakan konyolnya. Berhasil yi, makan tuh kentut gue, hahaha, Rere tertawa riang. Kira-kira Pak Devon ilfil nggak ya sama kelakuan gue, pasti dia malu tuh punya istri bobrok kayak gue. Tapi bodoh amatlah. Penting bisa bebas. Terus abis ini gue harus ngapain ya, biar bisa ngibulin mereka.
Gila kan kalau gue sampai jadi santapan preman jelek itu, Pak Devon aja belum jamah. Rere memutar otak mencari ide selanjutnya. Gue buruan, lama amat, jangan coba-coba ngelabuhin kita ya, gue bikin kering lu, gedor si preman mengancam. Rupanya doi bete nungguin Rere lama. Iye bentar masih mules nih, sahut Rere sok dibikin berat. Ngeluarin apaan sih lama amat, keluh si preman. Kalau diajak ngomong terus gue nggak konsen jadi nggak fokus. Gila nih perempuan, istrinya orang kaya sih tapi kelakuannya gak elit banget, dumel si preman kesal. Beberapa menit kemudian, Rere keluar dari kamar mandi dengan wajah meringis layaknya orang sakit perut, sambil memegangi perutnya kuat-kuat. Pak, ini rumah kosong udah lama ya? Tanya Rere. Kenapa emang? Si preman balik nanya. Gue tadi ketemu sama penunggu kamar mandi. Cewek berambut panjang pakai baju putih, matanya hilang satu. Rere mulai aksi keduanya. Yang bener lu, si preman dengan gampangnya terkecoh dengan bualan mulut Rere. Bapak nggak tahu ya kalau gue ini IndiHome. Indigo maksudnya, gue juga bisa komunikasi dengan mereka loh. Ngomong apa mereka? Si preman terperangkap dengan jebakan Rere. Gampang banget ngebodohin preman ini. Badan aja sangar, otaknya on. Dia bilang dia nggak suka keributan. Ini rumahnya yang udah dihuni sejak dia mati penasaran karena kecelakaan. Dia marah, mau nyekik semua yang ada di sini. Wajah si preman langsung ciut. Rere benar-benar hampir tertawa geli ngeliat si preman ketakutan. Dia juga bilang seneng makan jantung laki-laki yang hobi mabok. Bapak suka mabok gak? Tanya Rere di akhir bualannya. Ya kadang sih, namanya juga preman biar kelihatan sangar dong. Hati-hati Pak, bisa jadi target pertama. Si preman pucat pasi, langsung lari terbirit-birit meninggalkan Rere yang tertawa terpingkal-pingkal. Gampang begitu bodohin orang tua, hahaha makan tuh horor, serapah Rere dengan bangga. Paul ngacir kembali ke ruang sekap dan meninggalkan Rere sendirian. Tadinya Rere mau langsung kabur tapi dia inget masih ada Devon dan Reza di dalam. Jadi terpaksa Rere harus menyusun siasat baru untuk mengelabuhi mereka. Bos, teriak Paul ketakutan. Mario dan teman yang lain kaget mendengar teriakan Paul. Bos, ada setan bos. Satu tamparan melayang dengan bebas ke wajah Paul membuat preman itu makin ketakutan. Goblok, lu tinggal di mana Rere? Hardik Mario kesal. Maaf bos, di kamar mandi ada setan, Paul terbata-bata. Setan pala lu itu setannya, Jono, Tegar. Cepat cari Rere, jangan sampai dia kabur. Jono dan Tegar segera keluar dari ruangan, baru mau membuka pintu Rere sudah terlebih dulu masuk. Gue nggak kabur, bojoku kan masih kalian sekap, sahut Rere polos. Bagus, istri berbakti, seringai Mario sambil menatap Rere ganas. Lalu melemparkan lirikan pada Devon yang masih terdiam dengan tatapan tajam.
Ayo cepat lakukan tugas kalian, titah Mario lagi. Arg, tiba-tiba Rere menjerit histeris, badannya menggelepar, matanya melotot. Alamak, jangan bilang perempuan ini kesurupan setan itu, bisa abis kita dimakannya, ucap Paul lirih, badannya gemeteran, mungkin bentar lagi terkencing di celana. Arg, cepat tangkap dia, Mario memerintah. Para premannya bertindak dengan ragu-ragu melihat ekspresi Rere yang kurang wajar. Rere mengacak-ngacak rambutnya, rambut lurusnya berubah mengembang mirip singa, matanya mendelik, lidahnya terjulur keluar, air liur menetes di mana-mana. Dia kesurupan, teriak Paul membuat para preman menghentikan langkahnya. Mario geram, dia langsung menghampiri Rere dan menamparnya berkali-kali. Sebenarnya cukup sakit, pipi Rere terasa kebas dan panas, namun aktingnya tetap harus ia lanjutkan. Devon berteriak memperingati Mario, hatinya sangat marah melihat Mario melukai istrinya. Jika mungkin dia tidak sedang diikat, dia sudah menonjok Mario gantian. Rere terus meliuk-liuk, tubuh mungilnya menggelepar, merangkak, menggelinding layaknya orang tengah dikendalikan makhluk lain di dalam tubuhnya. Mario mulai kebingungan, kewalahan menahan badan Rere yang bergerak tak terkendali. Rere bangkit, berjongkok tepat di depan Mario yang mematung. Mario rupanya refleks ikut jongkok. Ngopo kowe ngotori umahku, gawe berisik, aku nesu. Rere menggeram berbicara dalam bahasa Jawa. Aku seng du omah iki, aku wes ratusan tahun tinggal neng kene, minggat. Petik 2. Mario yang notabene-nya tinggal di luar negeri sama sekali tak paham dengan apa yang diucapkan Rere, wajahnya mulai panik. Reza menahan tawanya yang hampir meledak. Why, what you speak? Tanya Mario gusar. Jono, handle ini. Jono mendekat dengan takut, wajahnya pucat pasi. Punten, ia incu awewe anjen, tong ngaganggu. Jono berusaha berbicara dengan bahasa Sunda. Ngomong opo kowe, kowe arep ngeledek aku hao. Abdi hente ngartos. Terjadilah dua peperangan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Mau kembang bah atau menyan, Paul menimpali. Minggat, le ora minggat tak untal kabeh, geram Rere lagi. Kemudian Rere meliuk-liuk layaknya penari ronggeng yang pernah ditontonnya di kampung. Untung aja Rere sering latihan joget di TikTok jadi badannya gak kaku-kaku amat. Mata Rere mengedip memberi isyarat pada Devon, namun Devon seolah syok dengan tingkah Rere yang tak dimengertinya. Dalam pikiran Devon dia bangga dengan mental Rere, cara dia menyikapi suatu bahaya yang mengancam dengan cerdas, membungkusnya dengan rapi. Dia tak tahu jika Rere tak melakukan tindakan konyol ini, entah apa yang sudah terjadi. Melihat Devon terpaku, Reza menendang kaki Devon. Devon terkesiap menatap Reza dengan berbagai isyarat yang dilakukan. Akhirnya Devon mengerti apa yang harus dilakukannya di tengah kelengahan musuh.
Mario dan anak buahnya masih sibuk dengan Rere yang masih berjoget tak karuan, tapi sepertinya Rere mulai kelelahan. Ark, teriakan Rere kembali menggema. Dengan segala sisa tenaganya Rere menyerang Paul yang kondisinya sudah lemah saking takutnya. Dipukulinya badan Paul, ditinju, dicakar dan digigitnya. Saking ketakutan Paul ngompol di celana. Ampun setan ampun, jangan makan saya, rengek Paul memohon belas kasihan. Jono dan 3 preman yang lain menatap Paul dengan ngeri. Rere meringis lalu memukul kepala Paul hingga pingsan. Devon telah berhasil melepaskan ikatan yang mengikat tangannya, begitupun dengan Reza. Mereka berancang-ancang untuk menyerang. Tahu Devon telah berhasil, Rere berpindah menyerang si preman botak yang wajahnya lebih ketakutan dan badannya gemetar. Dalam kondisi ketakutan tentu para preman itu tenaganya berkurang, jadi lebih memudahkan Rere untuk menghajarnya. Rere menaruh dendam pribadi pada preman botak satu ini. Digigitnya bertubi-tubi badan si botak tanpa ampun. Mario ikutan bergidik, meringis tiap si botak berteriak kesakitan. Ah, Rere terlalu menghayati perannya dalam kesurupan, sampai dia menikmati gigitannya di kulit si botak yang asin dan asam itu. Tinggal 3 orang yang masih bertengger, Devon langsung menghalau tendangannya tepat di tengkuk leher Mario. Mario yang sedang tidak fokus terjerembab jatuh, Reza tak membuang kesempatan, menghajar Jono dan Tegar yang nyalinya sudah dibikin kocar-kacir sama Rere. Perkelahian sengit pun terjadi, duel antara Devon dan Mario menyisakan dendam lama yang harus dituntaskan. Mario terjatuh dengan darah mengucur dari pelipis dan sudut bibirnya, mata Mario makin bengis, meraih Rere dan mencekiknya. Gue nggak peduli lu setan atau bukan, gue akan bunuh lu. Rere menggelepar tenggorokannya terasa amat sakit, dia kesulitan mengambil nafas. Devon berlari ingin menyerang Mario. Mario lepasin istri gue. Lu harus mampus, lu udah rusak rencana gue, lu pikir gue bodoh hao. Mario makin kuat, rasanya leher Rere serasa mau patah. Bersambung.